semua, balik lagi bersama aku Patricia Putri Kalista. Kali ini aku akan membawakan materi dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana, yakni mengenai bab 3. Apa sih isi dari materi bab 3? Nah, untuk bab 3 kali ini aku akan membahas perlengkapan dan peralatan kantor atau biasa kita sebut office supplies. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai materi kali ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih artinya peralatan dan perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan dan peralatan kantor merupakan semua jenis peralatan atau alat yang biasanya digunakan di dalam kantor dan biasanya menunjang kegiatan para pekerjanya di dalam kantor. Nah, untuk perlengkapan dan peralatan kantor itu terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama itu barang yang habis pakai, di mana barang itu jika digunakan terus-menerus dia akan cepat habis. Contohnya apa aja sih Kak? Nah, contohnya itu yang pertama ada pulpen. Kan kalau misalnya kita terus-menerus kan itu isi tintanya akan habis. Nah, terus yang kedua itu bisa kalau misalkan kertas gitu itu bisa habis. Kalau kita bikin surat itu kan terus-menerus menggunakan kertas gitu. Terus yang kedua ada jenis barang yang tidak habis pakai, dimana kita jika menggunakannya terus menerus dia nggak akan cepat habis gitu. Contohnya apa aja sih? Contohnya laptop, komputer, printer gitu. Tapi kemungkinan barang tidak habis pakai itu bisa rusak gitu loh. Nah teman-teman, semua barang yang aku sebutin sebelumnya, baik yang barang habis pakai maupun tidak habis pakai, mereka semua itu memiliki kegunaannya loh teman-teman. Nah, kegunaannya apa aja sih Kak? Yang pertama itu mempermudah kita supaya dapat mengerjakan pekerjaan tersebut bisa lebih cepat, efisien, dan efektif. Yang kedua itu sebagai aset kantor. Yang ketiga itu sebagai pendukung kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Nah jadi teman-teman, dalam memilih perlengkapan dan peralatan kantor kita nggak bisa nih asal milih barang itu aja. Kita nggak bisa kayak ngeliat ini barang bagus langsung beli, itu nggak bisa. Kita harus mengikuti tata caranya. Nah untuk tata caranya sini yuk aku kasih tahu. Yang pertama itu kita harus ngelihat harga si barang dulu. Kalau misalkan harga si barang itu dapat dijangkau oleh perusahaan, mungkin bisa kita nih pertimbangin lagi buat beli barang itu. Terus yang kedua, kita harus tahu kebutuhan kantor sama kebutuhan kita itu mau beli barang kayak apa dan kegunaannya untuk apa. Misalkan kita mau ngeprint nih, tapi barangnya nggak ada buat ngeprintannya, otomatis kita beli yang namanya alat buat ngeprint itu dong. Otomatis kita kan beli printer, kita harus beli yang namanya printer. Nggak bisa kita yang tadinya buat ngeprint harusnya beli printer, malah beli laptop gitu. Terus habis itu yang ketiga kita harus lihat fungsi sama kualitas si barang. Kita nggak bisa nih beli yang kayak barang ecek-ecekan. Nanti kalau misalnya kita bisa beli baru sehari 2 hari pakai kan langsung rusak, itu sama aja kita kena tipu. Terus yang terakhir kita harus yang namanya melihat kebersihan dari si produk itu. Kalau misalkan produk itu kualitas sudah bagus, harganya udah lumayan, terus sesuai dengan kebutuhan kita, tapi barangnya kayak barang bekas, kan nggak menutup kemungkinan itu bakal cepet rusak, betul kan? Oke, jadi sekian itu aja materi yang aku sampaikan. Singkat, padat, dan jelas ya. Tapi semoga aja kalian semua dapat memahaminya dengan baik dan dapat mudah dipahami gitu materi yang aku kasih. Aku minta maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam pengucapan kata atau berbelit dalam mengucapkan materinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Bye bye.